Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan PKH dalam program Bincang Bintang di channel kebanggaan kita PKH Jateng TV. Dalam kesempatan ini kita mendatangkan narasumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah Bapak Heru Sunoto. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum para pemerhati PKH Jateng TV. Semoga Anda semua sukses selalu. Baik, terima kasih Pak Heru. Terkait konten kita kali ini, kita akan membahas keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seorang pendamping. Sebelum narasumber kita membahas terkait keterampilan apa aja, kita persilahkan narasumber kita untuk mendeskripsikan beliau, dinas di mana beliau bertugas di dinas sosial ini sudah berapa lama. Mungkin Pak Heru bisa lebih detail menjelaskan latar belakang Pak Heru. Monggo Pak Heru. Terima kasih Pak Arif Rusdiana. Para pemirsa PKH Jateng TV yang saya hormati, saya perkenalkan, nama saya Heru Sunoto. Saya di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai pekerja sosial fungsional sejak Januari tahun 2017 sampai 2021 sekarang. Jadi 5 tahun kira-kira begitu ya Mas Abi ya. Siap. Baik, sudah sangat berpengalaman ya Pak Heru ya dalam masa kerja 5 tahun mengurusi terkait pekerjaan sosial. Betul. Wah, luar biasa Pak Heru. Oke, kita masuk ke materi kita Pak Heru. Secara umum, keterampilan apa aja yang harus dimiliki oleh seorang pendamping PKH agar bisa sukses mendampingi KPM kita dan sukses menjadi pekerja sosial dalam Kementerian Sosial ini Pak Heru. Monggo Pak Heru. Terima kasih. Pendamping PKH itu kalau ibaratkan itu tahapan-tahapannya dari awal ya, mulai dia masuk sebagai pendamping, kemudian berproses, kemudian berjalan dengan kegiatan rutinnya. Kita lihat ke kegiatan pertama dulu. Pendamping PKH ketika di awal sebagai pendamping masuk, nah, apa yang dia harus miliki, keterampilan apa itu? Dia harus bisa bergaul. Dalam bahasa pekerjaan sosial itu namanya community involvement. Jadi kemampuan dia berbaur dengan komunitas, dengan masyarakat. Komunitasnya siapa saja kalau pendamping itu? Sesama kolega, sesama pendamping PKH, dengan Korkap, dengan Korkot, dengan pendamping lainnya, dengan APD, dengan dinas, dengan SKPD terkait, dia harus bisa berbaur. Dalam bahasa sehari-hari kita nyebutnya SKSD, sok kenal sok dekat. Itu penting, itu walaupun seolah-olah lebay, tapi itu keterampilan itu harus dimiliki, mengawali sesuatu itu, seperti itu. Sangat berbaur, harus bisa fleksibel ya Pak Heru ya, bisa ke bawah, bisa ke tengah, bisa ke atas dengan kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh masing-masing pendamping. Betul. Mungkin ada skill yang lain Pak Heru selain berbaur untuk teman-teman pendamping PKH kita Pak Heru? Oke. Selain berbaur, kalau berbaur kan untuk mengawali ya. Berikutnya apakah hal itu hanya berbaur saja? Kan tidak. Dia punya kewajiban melakukan pendampingan. Di antara tugas fungsi pendamping adalah melakukan pengubahan perilaku KPM. Nah, kenapa kok perlu dirubah perilaku KPM? Karena KPM itu sebagaimana kita ketahui mereka dari kalangan penduduk miskin, kemudian keluarga rentan, rata-rata di pelosok, sehingga dengan tingkat pendidikannya rendah, pengalaman yang terbatas, kemampuan mengakses terhadap sumber-sumber program yang bisa membantu dia untuk tidak menjadi miskin itu juga terbatas. Maka disitulah fungsi pendamping. Jadi fungsinya di sini secara global fungsi fasilitator. Dia memfasilitasi apa yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini program-programnya, kemudian apa keterbatasan si KPM. Dia misalnya dia tentang pendidikan, ayo mengakseskan bagaimana seorang KPM itu bisa mengakses pendidikan untuk anak-anaknya. Karena tujuan PKH kan agar anak itu pintar, agar anak itu keluarga itu sehat, sehingga dengan pintar itu artinya sekolah, SDM-nya menjadi lebih tinggi, kemampuannya lebih bagus, sehingga ke depan diharapkan masa depannya lebih baik daripada orang tuanya. Seperti itu. Jadi pertama berbaur, kedua
pendampingan terhadap KPM PKH untuk perubahan perilaku Pak Heru ya. Betul. Mungkin selanjutnya setelah berbaur, setelah melakukan pendampingan, apa yang harus dimiliki oleh seorang pendamping ini Pak Heru? Oke. Misalnya, ini saya dari pengalaman di lapangan saja ya. Kalau setiap bulan datang ke lapangan, ke monitoring evaluasi ke 36 kabupaten kota, mendampingi teman-teman, membantu kabupaten dalam hal itu ya. Kita contohkan, ada sebuah keluarga yang kita kunjungi, kita selain kunjungan ke dinas dan kita secara random sampling kita datang ke KPM. Kita datangi, ada yang KPM tidak punya KIS, padahal sakit. Saya tanya sama pendamping, Mas tahu Mas kalau dia tidak punya KIS? Nggak tahu. Loh kok nggak tahu? Nah, ternyata dia pendamping baru. Jadi dia tidak tahu kalau ini KPM baru, KPM baru. Sehingga belum bisa diketahui program-program apa dari pemerintah yang dia sudah dapatkan. Nah, tugasnya pendamping di sini apa? Tugasnya adalah dia membantu si KPM agar dia mendapatkan KIS, Kartu Indonesia Sehat, untuk bisa dia berobat tanpa harus berbayar. Kan itu program pemerintah. Jangan sampai dia dalam keadaan sudah miskin, makan juga sekedarnya, kemudian anak tidak sekolah, sudah gitu ketika sakit dia harus berbayar. Padahal negara sudah memberikan program yaitu KIS. Nah, fungsi pendamping itu memfasilitasi. Ayo ibu yang belum punya KIS, saya bantu. Ibu kumpulkan syarat-syaratnya A, B, C, D, E, F. Ayo saya ajak ke kartu ke BPJS. Tahap pintu demi pintu saya ajari. Biar ibu bisa ngurus sendiri berikutnya. Seperti itu. Berarti di skill pendampingannya gitu ya Pak Heru ya. Oke. Tadi kita sudah membahas skill yang pertama berbaur, yang kedua pendampingan perubahan perilaku terkait pendidikan, kesehatan. Mungkin untuk yang kesos Pak Heru, apa yang harus dimiliki oleh pendamping agar KPM kesos kita ini juga bisa terhandle oleh teman-teman pendamping kita Pak Heru? Oke. Kesos itu kan ada dua ya di situ ya, lansia dan disabilitas berat. Oke. Pendamping bagaimana dia mendampingi KPM yang lansia? Nah, KPM lansia dengan usia 70 tahun ke atas itu rentan sakit. Yang pertama, yang kedua emosinya. Kalau dalam ilmu gerontologi namanya mengalami masa yang namanya senility, yaitu orang tua itu suka pikun, kembali ke kanak-kanak dan lain-lain. Nah, seorang pendamping harus paham itu, sehingga ketika ada dia melakukan P2K2, pertemuan dengan semua anggotanya setiap bulan sekali itu, ada keluarga yang dia dapati keluarga sedikit masalah dengan anggota keluarganya lansia sebagai komponennya. Ternyata karena dia tidak bisa memahami bagaimana menghadapi seorang lansia itu. Nah, pendamping harus memiliki skill itu, dia harus memahami itu. Jadi apa sih masalah yang suka dihadapi oleh seorang lansia, sehingga itu diajarkan kepada keluarganya. Kan adalah di dalam modul-modul kan ada modul pengajaran itu ya, memahamkan seperti itu, sehingga sejahteraannya itu benar-benar terjadi, pendidikan tercapai, kemudian kesehatannya terjaga, makanan bergizi, dan kehidupan keluarganya harmonis, tidak ada masalah dan lain-lain. Itu yang lansia. Yang disabilitas berat. Nah, disabilitas berat, bagaimana dia bisa menyambungkan, mengakseskan kepada sistem sumber? Ya, berarti di situ dia harus paham di kotanya dia itu ada nggak lembaga-lembaga yang mendukung terhadap penyembuhan disabilitasnya dia. Misalnya disabilitasnya adalah semacam orang yang gangguan jiwa. Nah, dia harus tahu link-link di mana dia harus membantu si keluarga dengan ODGJ ya, keluarga dengan orang dengan gangguan jiwa. Nah, menyambungkan dengan rumah sakit, menyambungkan dengan komunitas. Ada di Jawa Tengah itu namanya KPAI, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Nah, di situ mereka bisa saling bertukar pikiran, saling berbagi tips menghadapi anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Dari itu kan akhirnya bagus, penanganannya bagus. Nah, itulah pendamping. Luar biasa Pak Heru. Teman-teman pendamping PKH dan dijabarkan skill-skill yang baiknya dimiliki oleh teman-teman pendamping terkait menjalankan tugas pokok fungsi teman-teman di lapangan. Harus bisa berbaur, harus bisa memiliki skill pendampingan dalam perubahan perilaku KPM, dalam KPM komponen pendidikan, kesehatan maupun kesos. Oke Pak Heru, mungkin ada saran dan
masukan buat teman-teman kita di lapangan Pak Heru, biar teman-teman kita ini dalam menjalankan tugasnya senantiasa tidak keluar dari jalurnya, tidak keluar dari tupoksinya, maksudnya sesuai kode etik gitu kan Pak Heru, santun, integritas dan profesional. Ada saran dan masukan buat kita semua Pak Heru? Sebelum ke situ dulu ya, boleh ya? Boleh. Nambahin sesuatu yang lain ya. Siap. Kan pendamping itu punya tanggung jawab melakukan peningkatan ekonomi dampingannya, sehingga outputnya adalah graduasi. Setiap tahun ada graduasi, dulu 7%, kalau 10%, tahun ini juga kalau tahun 10% ya. Nah, Iya. karena 10% itu kan jadi dia harus punya kemampuan bagaimana memberdayakan ekonomi KPM. Nah, itu penting. Pentingnya di mana? Bahwa betul program PKH adalah program perlindungan. Nah, tapi jangan salah, perlindungan itu tidak hanya dimaknai hanya memberikan bantuan, mencatat, melaporkan selesai, bukan. Kalau itu namanya pencatat meteran. Pendamping, kenapa perlunya pendamping? Agar orang itu tadi berubah, kemudian sadar dia miskin, lalu setelah itu sadar itu menghasilkan semangat untuk bagaimana saya untuk tidak miskin. Nah, di sini peran pendamping adalah menyemangati KPM, kalau bisa menyambungkan dengan sistem sumber lain yang bisa menambahkan kemampuan KPM, keterampilan apa yang dia harus penuhi. Misalnya dia passionnya apa? Passionnya adalah dia pedagang. Berarti perlu disambungkan dengan orang-orang yang sifatnya entrepreneur. Tolong Pak, kami punya dampingan ini 300 orang, mereka siap untuk berbisnis, berdagang secara baik. Tolong Bapak sebagai yang pengalaman di bidang entrepreneur, kami undang untuk mengisi materi tentang entrepreneur. Itu dari sisi skill berdagang. Kemudian dari sisi apa lagi? Dari sisi produk misalnya, karena pedagang ataupun usaha lain kan ada usaha produk. Maka sambungkan dengan lembaga lain, lembaga yang memberikan pendidikan tentang PIRT, memberikan perizinan tentang halal, label apalagi ya, label apalagi selain PIRT halal. Ini Pak, apa namanya? Standar packaging itu loh. Ya, PIRT itu ya, Pak. Itu kan ada, itu kan juga ada standarnya. Nah, berarti disambungkan dengan dinas terkait ataupun lembaga non pemerintah terkait yang memberikan pelayanan bagaimana membuat packaging yang bagus, mutu produk yang bagus, sehingga setelah disemangati, ditambahkan keterampilan, disambungkan dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Berikutnya, tahap berikutnya apa? Menyambungkan dengan lembaga donor, bisa itu kementerian lain ataupun CSR ataupun perusahaan yang punya concern terhadap peningkatan ekonomi masyarakat untuk menjadi mensuntikan modal secara gratis sehingga masyarakat bisa terbantu permodalannya. Insya Allah dengan begitu ekonomi lambat laun meningkat, graduasi bisa tercapai. Seperti itu. Siap. Terima kasih Pak Heru untuk masuk ke saran buat teman-teman pendamping ya. Yeah. Jadi teman-teman pendamping tugasnya ini sangat luar biasa. Jadi selain mendampingi juga harus menyukseskan si KPM tersebut. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencapai tujuan mulia ini. Oke, demikian program acara Bincang-Bincang PKH ini. Terima kasih Pak Heru atas saran dan masukan serta ilmu-ilmu yang diberikan. Semoga apa yang Pak Heru sampaikan bisa menjadi manfaat dan berkah buat teman-teman pendamping di PKH. Amin. Di lapangan. Amin. Saat menjalankan tugas pokok fungsinya. Amin. Sampai jumpa kembali di acara Bincang-Bincang PKH lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.